Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. FIDE Grand Prix leg pertama sudah memasuki babak knockout atau babak semifinal, mempertemukan Hikaru Nakamura versus Richard Rapport dan Levon Aronian versus Lenier Dominguez setelah mereka berhasil mengalahkan lawan-lawan di babak penyisihan grup. Dan para semifinalis ini kawan akan bermain 2 game klasik. Jika tetap imbang akan lanjut ke permainan rapid. Jika imbang akan dilanjut ke permainan blitz masing-masing 2 game. Dan jika sampai permainan 2 kali permainan blitz tetap imbang akan dilanjut dengan Armageddon seperti biasa. Dan game yang akan kita ulas terlebih dahulu adalah gamenya Nakamura versus Richard Rapport. Mungkin kalian sebagian menunggu, kemarin sore saya tidak upload. Kebetulan saya kena migrain kawan, jadi saya libur dulu, istirahat. Dan kita langsung saja ke atas papan. Dan rekor pertemuan sebelumnya kawan antara Hikaru Nakamura dan Richard Rapport ini pernah bertemu sebanyak 3 kali dalam permainan klasik. Nakamura unggul 2 game dan 1 kali remis. Tapi dalam permainan rapid dan blitz, kira-kira mereka bertemu sebanyak 3 atau 4 kali. Kalau tidak salah, tadi saya lihat database-nya. Permainan imbang kawan, remis semua. Dan ini adalah pertemuan keempat mereka dalam permainan klasik. Nakamura mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3. Rapport tidak melanjutkan dengan Nimsu Indian. Dia melanjutkan dengan Queen's Gambit Decline, pion D5. Nakamura memilih variasi pertukaran dan selanjutnya gajah G5 mengepin kuda, pion C6 dan menteri C2. Kalian pada posisi ini juga bisa bermain dengan pion E3, pilihan utama kawan pada posisi seperti itu tadi, tapi ini juga akan mengizinkan gajah hitam terang ini bergerak ke peta F5 untuk mengontrol peta D3 ini agar gajah terang jika lompat atau berkembang ke peta ini mungkin akan terjadi pertukaran nanti. Nakamura tidak menginginkan variasi ini, dia bermain dengan menteri C2 mengawasi peta ini. Dan sekarang gajah E7 persiapan rokade, barulah sekarang pion E3. Kuda B berkembang ke D7, gajah D3 menempati spot yang bagus kawan menjadi sniper nanti di diagonal ini. Kuda H5 membuka tantangan pertukaran gajah gelap diterima oleh Nakamura, dipukul balik oleh menteri. Di sini Nakamura memutuskan rokade panjang. Dan kuda ke B6 membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajahnya mungkin ke peta ini atau ke peta ini nanti kawan. Di sini pion H3 mengontrol peta G4 dengan tujuan juga pion G4 nanti untuk mengancam kuda. Pion G6 dimainkan oleh Richard Rapport membuka ruang bagi opsi kuda bermanuver ke peta-peta ini. Kuda F3 dan kuda G7, sekarang pion G4 mengontrol peta-peta terang ini kawan agar kuda ataupun gajah tidak berani untuk menantang pertukaran gajah terang nanti. Di sini gajah ke E6, kuda ke E2 dan di sini Rapport juga memutuskan rokade panjang. Pada posisi ini kawan, pada game-game sebelumnya hanya ada satu langkah pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya, yaitu dengan kuda ke F4. Ada satu game antara Kasparov versus Vasily Smyslov pada tahun 1988 kawan. Kelanjutannya seperti ini dan permainan berakhir remis dengan variasi-variasi seperti ini. Tapi di game ini Nakamura tidak mengikuti jejak game-game terdahulu dengan kuda ke peta F4 memberikan pressure bagi gajah ini. Dia bermain dengan raja ke B1 terlebih dahulu dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-15 ini. Tapi di langkah-langkah berikutnya kawan ada diagram-diagram yang mirip dengan game-game sebelumnya. Tapi urutan langkah-langkahnya berbeda karena pada posisi ini putih bermain dengan raja ke B1 terlebih dahulu. Raja hitam B8, beteng C1 memberikan pressure di lajur yang sudah semi terbuka. Kuda E8 persiapan bermanuver kawan untuk menempati spot-spot ini nanti. Kuda putih F4 memberikan pressure bagi gajah terang hitam. Dibiarkan saja oleh Richard Rapport memilih melanjutkan langkah kuda D6. Dan pada posisi ini kurang lebih Nakamura berpikir selama 18 menit. Dia memutuskan pion A4, mencoba mendorong pion mengusir kuda ini kawan. Dibiarkan oleh Richard Rapport bermain dengan kuda D lompat ke C4. Lompat dengan kuda B mungkin sedikit lebih baik kawan. Tapi Rapport memilih kuda D lompat ke peta C4. Dan Nakamura melanjutkan dengan pion A5. Dibiarkan saja oleh Richard Rapport, tidak dipukul menggunakan kuda tadi.
Dia bermain dengan menteri ke petak B4 sekarang. Ancamannya adalah langkah berikut, kuda skak menggarpu menteri nanti diantisipasi dengan menteri C3. Coba kita mundur satu langkah ke belakang. Pada posisi ini kenapa kuda ini tidak pukul pion ini kawan? Harapan Nakamura adalah sebagai berikut. Menteri akan diadu di petak C5 setelah terjadi pertukaran. Kalau tidak menerima pertukaran ini, kuda akan tewas kawan. Jadi hitam terpaksa menerima pertukaran menteri, dipukul balik mengusir kuda. Dan kuda lebih baik lompat ke petak D7 ataupun kuda ini lompat ke petak C4. Selanjutnya nanti putih bisa memainkan pionnya ini maju. Setelah itu raja bergerak maju pun juga bisa akan dilakukan oleh putih untuk menggeser beteng-betengnya nanti langsung ke sayap menteri ini. Itulah tujuan dari Hikaru Nakamura. Tapi di sini tadi kita lihat bahwa setelah Nakamura menawarkan pionnya kawan tidak diterima oleh rapot, memainkan menterinya ke B4, memberikan ancaman skak garbuan di sini, diantisipasi dengan tantangan pertukaran menteri, ditolak oleh rapot memilih pukul pion terlebih dahulu. Jika pukul menteri terlebih dahulu, ini akan dipukul balik kawan oleh beteng tentunya, dan setelah kuda pukul atau ambil pion ini, maka pion B3 akan dimainkan oleh putih untuk membatasi pergerakan ruang bagi kuda yang ingin lompat ke peta ini. Dan coba lihat, kedua kuda ini pun juga tidak mempunyai spot yang bagus. Kalaupun kuda ini ke peta ini sekarang memberikan ruang bagi pion untuk didorong maju, terus kuda bermanuver, nanti tinggal raja ini tinggal maju saja ke B2 dan beteng nanti siap digeser untuk memberikan pressure di sayap menteri. Oleh karena itulah rapot memukul pion terlebih dahulu dan Nakamura melanjutkan pertukaran menteri dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya kuda ke G5 memberikan pressure lebih bagi gajah terang hitam untuk mendapatkan satu pion. Richard rapot tidak mencoba membackupnya dengan beteng E8, betengnya digeser ke F8. Jika sekarang kuda ini pukul gajah kawan, setelah dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh kuda, hitam masih mendapatkan pion F2. Itulah kenapa rapot tidak membackup dengan beteng tadi bergerak ke peta E8 memilih peta F8. Dan Nakamura pada posisi ini mempunyai taktik yang bagus kawan untuk mempecah struktur pion hitam ini. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide brilian Nakamura pada posisi seperti ini. Apakah sudah ketemu kawan langkah brilian dari Hikaru Nakamura pada posisi seperti ini? Nakamura kembali kawan meluncurkan rudal tapi jarak pendek, gajah pukul pion G6, mengorbankan gajahnya. Apa ide dari pengorbanan gajah ini kawan? Karena pada posisi ini Richard rapot tidak mau menerima pengorbanan gajah putih ini. Ide Nakamura adalah sebagai berikut. Jika dipukul menggunakan pion F, maka gajah ini akan tewas dan Nakamura untung satu pion tadi. Jika dipukul menggunakan pion H, maka kuda G akan tetap pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh pion F, kuda akan pukul pion menggarpu kedua beteng hitam. Mengorbankan satu perwira kawan untuk mendapatkan satu beteng dan juga membersihkan area bagi dua pion bebasnya ini. Dan tentu saja putih akan menang dengan variasi seperti ini kawan. Oleh karena itu saat Nakamura tadi meluncurkan rudalnya ini, dia tidak diterima. Memilih kuda ke B3 memberikan ancaman juga bagi beteng putih. Pada posisi seperti ini kawan, putih juga harus berhati-hati untuk membuat keputusan karena posisi betengnya dalam ancaman. Kalau kalian menggeser beteng ke peta D1 kawan, menghindari ancaman kuda sekaligus mengontrol peta D2 ini, kalian kalah kawan. Karena sekarang hitam berani pukul gajah ini. Setelah kuda pukul gajah, dipukul balik oleh pion, kalian menggarpu kedua beteng hitam, maka selanjutnya adalah beteng akan pukul pion F2, nanti diikuti langkah kuda ke peta C4, dan 3 langkah lagi akan terjadi skakmat. Beteng tinggal pukul pion dan skakmat, dan sudah tidak ada obat lagi kawan, kalian hanya bermain dengan beteng untuk naik untuk hanya memperlambat skakmat kalian. Pada posisi ini Nakamura memilih kuda F pukul gajah. Memukul pion H lebih baik, ini yang disarankan oleh engine, tapi Nakamura memilih pukul gajah terlebih dahulu dan dibalas dengan langkah pion F pukul balik kuda putih. Nakamura barulah sekarang pukul pion H menggunakan kuda. Dan coba lihat kawan, dengan melakukan gebrakan pengorbanan tadi pukul pion G6, sekarang Nakamura mempunyai 2 pion bebas yang terkoneksi. Tentu ini akan menjadi perhatian bagi hitam.
karena dua pion terkoneksi dengan dukungan beteng yang ada di belakangnya nanti kawan sangat merepotkan bagi hitam. Dan di sini Richard Rapport menggeser betengnya ke G8 menghindari ancaman kuda berbalik mengancam gajah. Gajah ditarik mundur, sekarang kuda hitam pukul beteng C1, dipukul balik oleh raja, dan beteng naik ke G7 mengancam kuda. Di sini kuda ke F6, beteng F7, pion G5, dan pada posisi ini terlihat kawan, pion ini akan tetap didorong terus maju dengan kawalan gajah ataupun kuda nanti kawan, cukup merepotkan bagi hitam nanti kawan. Oleh karena itu pada posisi ini Rapport memutuskan untuk melakukan pengorbanan pertukaran kuda. Walaupun tadi unggul kualitas perwira, tapi dengan keberadaan dua pion bebas yang terkoneksi dengan dukungan gajah, dengan dukungan kuda akan merepotkan. Tapi keputusan ini tidak disukai oleh engine. Engine tadi menyarankan hitam bermain dengan beteng naik ke peta H4 untuk menghentikan laju pion agar tidak terkoneksi. Tapi Rapport memutuskan untuk beteng pukul kuda dipukul balik oleh pion, beteng F8 dan pion H4. Beteng pukul pion, pion H5, beteng H6 menghentikan laju pion. Pada posisi ini kawan, putih sudah tidak bisa melakukan apa-apa terhadap pion ataupun betengnya yang ada di sayap raja ini. Beteng tidak bisa meninggalkan pionnya kawan. Dan pada posisi ini pion mayoritas hitam pun sudah siap untuk didorong. Setelah kuda ini lompat, maka pion-pion pun siap akan didorong. Satu pion sudah tidak bisa menghadapi lagi kawan. Tidak ada cara lain bagi Nakamura untuk mengaktifkan rajanya, untuk mendekati pionnya agar bisa promosi nanti. Raja hitam juga bergerak. Raja putih E2, Raja hitam D6, Raja putih F3, Raja hitam E7, Raja putih G4, Raja hitam F6. Dan sekarang beteng naik ke H3, bersiap bergeser untuk nanti naik lagi, bergeser lagi untuk mendapatkan pion-pion hitam di sayap menteri ini kawan. Dan pionnya sendiri juga sudah cukup aman, sudah dijaga oleh rajanya, tidak mungkin bisa lagi dipukul oleh beteng hitam. Di sini pun juga ada kawalan dari gajah, jika nanti dikoneksikan pion ini akan kuat dan akan berpotensi untuk promosi juga. Rapport melanjutkan kuda C8, beteng F3 skak, raja mundur ke G7 untuk mengontrol peta ini agar beteng tidak bisa menempatinya. Dan sekarang peta-peta ini cukup aman kawan bagi hitam, tidak mungkin lagi beteng putih untuk menempati spot ini. Di sini gajah G6 berkoneksi dengan pion agar rajanya nanti mungkin bisa maju, betengnya bisa naik untuk merebut pion ini. Di sini kuda D6. Sekarang raja ke G5, sekarang pion A5 oleh Rapport mulai mendorong pion-pionnya kawan, bersiap-siap untuk menghajar pion putih di lajur B ini. Pada posisi ini beteng putih ini tidak bisa langsung sekarang diangkat ke peta F6 kawan. Putih akan kalah. Kenapa kalah? Beteng akan pukul pion H5 skak. Jika diambil oleh raja, maka raja hitam juga mendapatkan beteng putih. Dan pergerakan pion-pion putih, 3 pion ini kawan, sudah bisa dihentikan oleh raja dan 2 pionnya. Tinggal nanti hitam untuk bermain dengan pion-pion sayap rajanya untuk menghadapi 1 pion putih, tentu pion hitam akan menang. Atau pada posisi seperti ini saat beteng pukul pion yang ada di peta H5 ini, gajah pukul beteng ini, maka selanjutnya kuda akan skak menggarbu beteng. Beteng akan tetap tewas kawan, tetap hitam akan menang. Oleh karena itulah pada posisi ini Nakamura tidak berani dengan beteng naik ke peta F6 ini. Dia hanya naik ke peta F4, mencegat pergerakan kuda yang ingin lompat ke peta ini. Nanti bisa disikat oleh gajah, dipukul balik oleh pion, Nakamura untung 1 pion. Tapi Rapport kawan berani melangkahkan kuda ke E4 dan dia kehilangan 1 pion. Nakamura untuk sementara unggul 1 pion. Dalam permainan endgame beteng versus beteng dengan keunggulan 1 pion, potensi remis masih bisa terjadi kawan. Tapi coba lihat, engine pada posisi seperti ini menunjukkan posisi putih lebih baik. Kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan posisi pion-pion. Itulah yang membedakan kawan. Jika posisi pion simetris berada pada lajur yang sama ataupun seimbang kondisinya, kemungkinan remis masih bisa terjadi walaupun salah satu lawan mempunyai keunggulan 1 pion. Tapi apapun masih bisa terjadi kawan. Melihat pion-pion hitam ini juga cukup masif di sayap menteri, bisa saja hitam mempunyai potensi untuk menang, mempromosikan pion jika putih salah melangkah.
Beteng F6 oleh Richard Rapport mengincar pion, pion didorong maju. Beteng F5 skak, raja bergeser, beteng ke B5 mengincar atau ingin menghabiskan satu pion putih. Nakamura ambil pion E6, sekarang pion A4, beteng E7 skak, raja bergeser, sekarang beteng E8. Ingin melakukan sergapan mungkin nanti kawan terhadap raja ataupun pion-pion hitam dari belakang. Rapport ambil pion B2, beteng H8, lanjut Nakamura, raja bergeser ke G7, beteng bergeser ke lajur A. Pion B5 mengkoneksikan semua pionnya kawan agar aman, dan di sini Nakamura juga mendorong pion pusatnya, pion E4, beteng bergeser ke A2 memberikan jalan bagi pion B, beteng A7 skak, di sini raja ke H6 dan beteng A6 mengepin pion, nanti diikuti pion ini maju kawan. Di sini raja menghindari pin-pinan ke H7 dan beteng A7 kembali skak. Raja kembali ke H6, Nakamura juga kembali ke A6. Raja ke H7, tapi Nakamura tidak melakukan skak lagi kawan, karena dia merasa unggul pada posisi ini, tidak ingin terjadi 3-4 repetition move. Dia bermain dengan pion E5, pion B4, pion E6, pion B3, dan Nakamura melanjutkan raja ke F5 untuk menghindari skak di sini kawan. Setelah skak di sini nanti pion ini mempunyai tempo untuk maju promosi. Oleh karena itu Nakamura menghindarinya dengan raja ke F5, beteng A1 oleh Rapport, beteng putih B6 oleh Nakamura untuk menghadang pergerakan pion B. Sekarang beteng E1 mengincar pion ini jika didorong maju. Raja F6 melindungi pionnya untuk maju. Sekarang beteng E4 oleh Rapport mengincar pion-pion ini kawan. Pion E7 tetap didorong oleh Nakamura. Beteng pukul pion F4 skak. Raja ke E5 tidak bisa skak lagi di sini, dan di langkah berikutnya pion ini bisa promosi. Beteng F1 jika sekarang promosi kawan, maka berikutnya beteng bisa skak di sini dan menteri kalian akan tewas. Dan hitam akan menang kawan. Dengan koneksi pion seperti ini sulit untuk ditaklukkan oleh putih. Oleh karena itu saat beteng F1 ini kawan, Nakamura tidak mendorong pionnya promosi, melangkah raja D6 melindungi pion, nanti maju ke sini barulah promosi. Beteng E1, raja D7 dan pion C5 membuat langkah pengorbanan untuk mengosongkan petak nanti. Diterima oleh Nakamura, beteng D1 skak, raja ke C7 dan kembali beteng ke E1, raja ke D6, kembali gantian sekarang mungkin pion ini yang siap didorong maju. Sekarang beteng kembali skak, raja ke C6, beteng kembali ke E1, sekarang beteng B4. Mungkin persiapan blokade nanti kawan di lajur-lajur ini, dan pionnya siap didorong mungkin nanti. Di sini Rapport mendorong pionnya, berharap nanti beteng putih ambil pion, dia juga mengambil pion putih, diterima oleh Nakamura. Beteng ambil pion E7, selanjutnya beteng bergeser ke A2. Pada titik ini kawan, Richard Rapport akhirnya menyerah. Sudah tidak bisa lagi kawan, salah satu pion putih masih bisa promosi dengan kondisi seperti ini, tidak bisa lagi dibendung oleh beteng hitam. Kalian bisa otak-atik sendiri, yang jelas di langkah berikutnya pion ini akan habis, akan tewas kawan. Kalaupun kalian membackup-nya di lajur A seperti ini, raja putih siap mengancam beteng kalian. Kalian hanya punya satu peta agar tetap mengawal pion, tapi raja ini tetap mengejar dan kalian sudah tidak bisa lagi kawan menghentikan laju pion putih ini. Kalaupun kalian menghadangnya di sini, pion kalian akan dihabiskan terlebih dahulu. Ataupun tadi pion ini didorong terlebih dahulu juga tak ada masalah bagi putih. Di langkah berikutnya pion bisa promosi. Kalaupun kalian skak di sini, raja tinggal bergeser ke sini, sudah tak ada cara lain bagi kalian menghentikan laju pion ini. Kalaupun kalian ngeyel mungkin beteng mundur ke B1, pion ini promosi, terus kalian skak, raja hanya simple bergeser ke sini. Kalaupun kalian ngeyel lagi melakukan skak di sini, raja tinggal bergeser ke sini, kalian sudah tidak bisa melakukan skak lagi kawan. Itulah kawan permainan endgame yang sangat menarik, penuh taktikal, trik dan intrik dari Hikaru Nakamura. Tadi sempat kita lihat bahwa kembali Nakamura punya jurus rudal jarak menengah kawan. Maksud saya jarak pendek dengan pengorbanan pukul pion G6 tadi, tapi tidak diterima oleh Richard Rapport. Dia tidak ingin putih mempunyai dua pion bebas yang terkoneksi. Tapi akhirnya Nakamura berhasil juga mendapatkan pion bebas di sayap raja tadi. Oke, itulah kawan permainan kedua pemain. Nakamura nanti malam hanya membutuhkan hasil remis untuk lolos ke final. Tapi jika nanti Richard Rapport yang berhasil menang,
maka permainan akan dilanjut ke babak tiebreak. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.